Ini sekelumit kisah ketika Jenderal Bintang 3 TNI AD tampar Bintara yang menodongkan senjata kepadanya. Peristiwa itu terjadi pada dini tanggal 1 Oktober tahun 1965 di rumah sang jenderal tersebut. Sang Jenderal Bintang 3 itu bukan perwira sembarangan ketika itu. Dia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau kalau sekarang Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi dia itu adalah orang nomor 1 di TNI AD kala itu. Sementara Bintara yang ditampar Jenderal Bintang 3 tersebut adalah anggota komplotan Gerakan 30 September. Komplotan tentara yang diperalat Biro Khusus PKI untuk menculik para pimpinan teras Angkatan Darat anti-komunis. Nah, Jenderal Bintang 3 yang tampar Bintara itu adalah Letjen Ahmad Yani. Seperti apa ceritanya? Simak sekelumit cerita yang akan diangkat dalam video ini. Dikutip dari buku, Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, yang ditulis Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Gerombolan tentara yang ditugaskan menculik Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Mukijan. Pasukan penculik terdiri dari masing-masing satu peleton dari Brigade Infanteri 1, Batalion Pasukan Para 454 dan Yon 530, satu regu dari Cakrabirawa dan dari Kesatuan Pasukan Para Angkatan Udara, serta 2 regu dari Pemuda Rakyat PKI. Ketika itu, Letnan Dul Arif dari Cakrabirawa yang ditunjuk sebagai Komandan Pasopati, dalam briefingnya, mengungkapkan soal adanya komplotan Dewan Jenderal kepada pasukan penculik. Dul Arif menyatakan bahwa para jenderal yang segera akan mereka culik adalah orang-orang yang merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Oleh karena itu mereka harus ditangkap dan dibawa ke pangkalan Lubang Buaya. Tidak peduli dalam keadaan hidup atau mati. Tipu muslihat yang harus digunakan dalam penculikan itu ialah dengan mengatakan kepada para jenderal tersebut bahwa mereka mendapat panggilan dari Presiden. Ketujuh kelompok pasukan penculik itu meninggalkan Lubang Buaya untuk menjalankan tugas mereka masing-masing kira-kira pukul 3:30 pagi. Menurut Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh dalam buku yang disusunnya, rumah Jenderal Yani ketika itu dijaga oleh seregu pasukan. Para penculik lebih dahulu melucuti senjata para penjaga. Mereka berhasil melakukan ini tanpa banyak perlawanan, karena jumlah mereka yang jauh lebih banyak dibanding regu penjaga dengan perbandingan 10 lawan 1. Lagi pula mereka diserang dengan cara menyergap tiba-tiba. Ketika beberapa prajurit Cakrabirawa memasuki rumah, Jenderal Yani masih tidur, tetapi salah seorang puteranya yang kecil telah bangun dan sedang mencari ibunya. Yang malam itu kebetulan sedang berada di rumah kediaman resmi Jenderal Yani. Untuk membuat persiapan pesta ulang tahun keesokan harinya, anak kecil itu diminta oleh salah seorang penculik untuk membangunkan ayahnya. Kepada Jenderal Yani disampaikan alasan tipuan yang sama, yaitu sang jenderal dipanggil ke istana Presiden. Jenderal Yani setuju untuk datang namun ingin mandi dan bertukar pakaian lebih dulu. Karena memang dia dijadwalkan bertemu Presiden Soekarno di istana pada pagi hari. Salah seorang bintara dari Cakrabirawa yang rupanya bertindak sebagai juru bicara gerombolan penculik mengatakan dengan nada agak keras, "Jenderal Yani tak perlu mandi dan ganti pakaian." Terang saja, omongan bintara itu bikin Jenderal Yani heran karena tidak biasa seorang bintara bicara nada yang kasar seperti itu. Apalagi bintara itu menyertai kata-katanya dengan todongan ujung senapannya yang diarahkan ke muka Jenderal Yani. Dengan kemarahan meluap, Jenderal Yani mendekati bintara itu dan menamparkan mukanya. Kemudian setelah itu Jenderal Yani membalik badan untuk menuju ke arah kamar keluarga. Pada saat itulah Sersan 1 Raswat, pemimpin para penculik, memerintahkan Sersan 2 Giyadi untuk menembak. Sersan Giyadi mengarahkan dan menarik picu senapan otomatis Thompson-nya. 7 peluru. Setelah menembus pintu kaca, mengenai tubuh Jenderal Yani, sang jenderal pun roboh bersimbah darah. Lalu tubuhnya diseret keluar dari rumah untuk dinaikkan ke salah sebuah kendaraan. Mereka kemudian menghilang dalam kegelapan pagi dini hari itu. Jenderal Ahmad Yani sendiri disebut sebagai salah satu kasat terbaik. Letjen Purnawirawan Sayyidiman Suryo Hadiprojo, mantan anak buah Ahmad Yani, menyebut sang jenderal adalah salah satu kasat terbaik yang pernah dimiliki Angkatan Darat.
Saidiman pernah jadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Mengutip buku, Pintar Super Lengkap, Pahlawan Nasional, yang disusun Kuncoro Hadi dan Sustianingsih. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Ahmad Yani adalah jenderal yang kenyang dengan berbagai palagan atau medan pertempuran. Ia ikut ambil bagian saat mengusir pasukan sekutu dari Magelang yang berhasil didesak ke Ambarawa hingga Semarang. Ahmad Yani juga dikenal sebagai perwira yang membentuk pasukan Banteng Riders dengan latihan-latihan khusus. Ketika itu Ahmad Yani ditugaskan menghancurkan gerombolan DITII Jawa Tengah. Kuncoro Hadi dan Sustianingsih dalam buku yang disusunnya menyebut Ahmad Yani adalah perkara yang brilian. Salah satu keahlian yang diperolehnya dari pendidikan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat adalah mengenai operasi gabungan. Keahlian ini dipraktikannya untuk pertama kali dalam menumpas pemberontakan PRRI, Permesta di Sumatera Barat. Operasi yang dikenal dengan nama Operasi 17 Agustus ini dipersiapkan dalam waktu singkat, matang, dan berhasil dengan baik. Setelah itu, karir Ahmad Yani melesat. Jabatan-jabatan penting dalam tubuh Angkatan Darat pernah dipegangnya. Puncaknya adalah ketika Ahmad Yani dipilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution pada 1962. Jabatan Kasat selanjutnya diubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan jadi bagian dari kabinet. Ahmad Yani mengawali pendidikan formal di HIS Bogor yang diselesaikannya pada 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke Mulo kelas B dan tamat pada 1938. Selanjutnya, Ahmad Yani masuk AMS bagian B di Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas 2. Sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, ia kemudian mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Dari sana Ahmad Yani mengawali karir militernya dengan pangkat sersan. Setelah tahun 1942, di masa Jepang, ia mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk Tentara Pembela Tanah Air, PETA, di Bogor. Setelah Tentara Keamanan Rakyat, TKR, terbentuk, Ahmad Yani diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika agresi militer pertama Belanda terjadi, pasukan Ahmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda di daerah itu. Saat agresi militer kedua Belanda terjadi, Ahmad Yani percaya memegang jabatan sebagai Komandan Wegkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diserahi tugas untuk melawan DITII. Ia berhasil dengan baik. Setelahnya, ia menjadi staf Angkatan Darat. Pada tahun 1955, Ahmad Yani disekolahkan pada Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 9 bulan. Pada tahun 1956, ia juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan pada Special Warfare Corps di Inggris. Tahun 1958 saat pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang masih berpangkat kolonel diangkat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk memimpin penumpasan pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya. Pada tahun 1962, Ahmad Yani diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Ketika itu pengaruh PKI sedang menguat. Memasuki tahun 1965, situasi politik kian memanas, pertentangan antara Angkatan Darat dan PKI makin meruncing. Sampai akhirnya meletus peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. 6 jenderal yang saat itu jadi pimpinan teras Angkatan Darat diculik dari rumahnya masing-masing. Pelakunya adalah komplotan gerakan 30 September. Para jenderal ini diculik dengan tuduhan bagian dari Dewan Jenderal yang diklaim mereka bakal melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober. 3 jenderal yang diculik terbunuh di rumahnya masing-masing. Mereka adalah Letjen A. Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan.
Ahmad Yani terbunuh di rumahnya. Ketika itu pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sekelompok tentara G30 SPKI mendatangi rumah Ahmad Yani, lalu memaksa masuk dan menembak mati sang jenderal di depan kamar tidurnya. Jenazahnya kemudian dibawa komplotan penculik ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 jenderal lainnya berhasil diculik dalam keadaan hidup-hidup, meski akhirnya dibunuh juga di Lubang Buaya. Mereka adalah Maijen Suprapto, Maijen S. Parman dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Setelah jenazahnya ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Ahmad Yani dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta bersama dengan 6 lainnya. Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Revolusi kepada Ahmad Yani yang ditetapkan tepat di Hari Peringatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1965.